Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Gimana nih kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat kan? Ingat, dimanapun kalian berada, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nifak. Ada yang sudah tahu tentang nifak? Nifak atau munafik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui pengertian tentang nifak. Yang kedua, kalian dapat mengetahui dalil tentang nifak. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui macam-macam nifak. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui tentang sebab atau contoh orang yang melakukan perilaku nifak atau munafik. Tapi sebelum kita bahas itu semua, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pengertian nifak. Nifak berasal dari kata nafiko, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan jenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Juga nifak berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya, lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusnya. Menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Jadi, nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Nah, dalilnya apa sih? Dalil tentang nifak yaitu tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 14, yaitu dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Di sini sudah jelas sekali bahwa orang tersebut adalah orang munafik yang tidak sesuai antara hati dengan lisan. Nah, setelah kalian tahu tadi tentang pengertian, kemudian dalil tentang nifak, maka sekarang kita akan membahas tentang macam-macam nifak. Nah, di sini nifak terbagi ke dalam dua. Ada nifak i'tiqadi dan yang kedua ada nifak amali. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi? Nifak i'tiqadi adalah sesuatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, dia bersedekah, dia beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Nah, pelaku nifak atau pelaku orang yang munafik diancam oleh Allah dengan disamakan dengan orang fasik yang diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Kemudian yang kedua ada nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Yaitu apa? Sesuai dengan sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu berkhianat. Itu merupakan
nifak amali. Nah, di sini selanjutnya ada bentuk dan contoh perbuatan munafik. Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, tidak berpikir jangka panjang. Apa sih akibatnya? Gimana sih kalau misalkan kita ngobrol kayak gini, kayak gitu? Jadi mereka hanya berpikir jangka pendek. Yang kedua, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, ragu terhadap kebenaran Islam. Jadi tidak ada dalam hatinya bahwa Islam itu benar. Dan yang selanjutnya, enggan melakukan sholat. Dan masih banyak sekali contoh perbuatan munafik lainnya. Kalian bisa analisis sendiri ya. Dan kalian bisa tuliskan nanti di buku tulis kalian. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran tentang nifak sudah selesai. Mudah-mudahan kalian mengerti yang Ibu jelaskan tadi. Tapi sebelum kita tutup, Ibu pengen tahu apakah kalian menyimak atau tidak tadi. Kalau misalkan menyimak, coba kalian tuliskan macam-macam nifak. Ayo, macam-macam nifak ada berapa? Tulis di kolom komentar ya. Kalau misalkan sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.